bener-bener baru keluar. Ini donat kulit. Tapi proteinnya 108. Aku juga lebih protein aku 100. Sambil nunggu dosen. Dibilang vitamin semua dibuang nggak apa-apa. Enak. Baik, kelompok kami terdiri dari sesi Makan, dengan guys. NP04 dan juga dijahit Kalian Asik. kita sekarang sedang siap-siap mau pergi yali-yali guys. Oh my god, kita sudah dress well banget. Kita udah yali-yali banget banget udah. Kunci. Udah yali-yali banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita berwarna banget tadi yali-yali banget. Iya. Kamu tete, kamu keren, aku biru, aku pink. Hai, pengen ngaca. Go, kita go. Go. Jangan deh, yang ini aja lah. Halo guys, akhirnya kita sampai di awas biar dia mau ke toilet dulu. Kalau berdiri terus di kotak itu. Kalau guys, jadi kita mau bikin TikTok. Gak bisa berdiri ya, gak bisa. Bisa diginiin, dibalikin. Mana TikTok kamu? Bagusan berdiri soalnya aku dekat kamera jadi lebar. Pasanginnya ulang lagi. Kita putar. Maksud aku HP-nya copotin. Terus berdiri. Oh iya, belum nyalain HP kan? Oh iya. HP kita kok nggak nyala-nyala sih? Tapi aku sama Tete juga gak nyala-nyala. Iya. Update kali. Enggak, aku gak bakal update. Gak ada api ya? Bisa dimatiin filternya. Kok filternya nggak bisa dimatiin? Ganti aja gak sih? Lagi mode. Dikotakin aja. Dan nggak terpanjang. Dari sini. Ya Allah. Kayaknya udah mati deh itu. Belakangan. Oh iya. Dempetan dong saya. Susah. Udah apa ya, awas. Akunya foto dari belakangan dong.
Dari situ dia lampu ada. Denger. Gua harus kayak gini, maaf ya. Mati lampu kalau nggak tuh lihat. Ya apa? Ya ya. Ini main apps ya? Bukan. Terima kasih. Penyajian sebentar ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi tasnya ya, jangan kena ya. Wow. Wow. Pesanannya sudah lengkap ya? Wow, 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 wow. Tata dulu, Tata. Kecil-kecil, kamu dari tadi bikin video nggak tuh? Kecil. Dari tadi bikin video nggak? Jadi kenapa? Karena udah orang-orang ini ya. Udah pada baca ya. Ini aku bentar lagi happy. Oh, Dinda pengen head, Dinda pengen head. Lucu banget, lucu banget, lucu banget. Selamat berbuka puasa, Om. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa, selamat buka puasa. Tadi yang kecil. Gue di mana? Coba foto dari sini bagus nggak? Kayaknya bagus. Ini guys, kita udah selesai bukber. Ini jam berapa? Aku belum bikin menu diet. Aku juga baru pagi. Udah, tapi sisa malam. Oh, bagus deh di sini. 9. Oh iya, ini bagus ya. Masa Yang pakai kamera biasa. lucu. Dah, kita sekarang mau pulang dulu. Oke, bye-bye. Sampai hari ini acara bukber kita di tahun ini. Bye. Mana yang lain? Tahun depan. Tunggu tahun depan ya. Di depan ya? Di depan Iya. ya? Yang sambil nonton. Bukan deh. Halo guys, sekarang kita mau praktikum ajakin. Nah, sekarang ada Karina, kadar air. Putri, Erita, Meiji, Meritia, Gitu sih dia. Kapaya, Berarti aku naik, Putri Okta, naik, kamu turun. Berarti kamu pembahas ya. Aliazar, Karen, Adinda, Najwa, Naisa, Nganisa, Karen, Gaitsa, Cynthia, Catherine, Sofia, Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau praktikum analisis gizi dengan materi kadar air. Jadi yang pertama kali kalian lakuin itu adalah silakan dicek dulu bahannya apa. Nanti catat bahannya apa. Kelompok 1 dapat biskuit, gandum, kelompok 2 dapat jagung, kelompok 3 dapat mie, kelompok 4 dapat roti, 5 dapat apa ya? Kacang, 6 dapat apel. Terus selanjutnya adalah silahkan kalian potong-potong dulu, kemudian ditumbuk atau kalau mau ditumbuk langsung boleh, terserah kalian lebih gampang mana. Terus setelah ditumbuk, teman kalian lagi silahkan dibagi 2. Ada yang numbuk bahan, ada yang nimbang dulu cawan porselen kosong. Silahkan pakai yang Kayak gini kan? Mie kan udah kering ya? Aku bingung deh, mie kan udah kering ya?
Paling kalau ntar Aceh gagal dikit. Aneh yang ngomongnya. Oh, kamu lagi sakit ya? Ini nggak boleh di videoin, belum ada apa Nah, pasti. ini buat Nutrivlog. Buat Nutrivlog, masuk YouTube. Masuk FYP tahu ini. Sumpah nambahnya 0,3. Kecil banget. Itu ada yang ngantri dari sebelah. Nyala nggak? Jadi kita sekarang mau masukin ke oven. Yuk ikutin aja. Udah ditimbang? Udah. 5, berapa? Buka sepatu. Nih guys, ini adalah tata caranya. Yang atas lagi. Kalau pojok kalau bisa di agak ke bawah. Soalnya kan kalian kelas pertama. Nanti masih ada kelasnya. Iya di situ. Ingatin ya di situ ya tempatnya ya. Ini punya kita ya guys, punya kelompok. Di pojok kiri ya. Nah, pojok kiri. Guys, jadi kita udah selesai. Kita baru saja selesai. Kita udah selesai. Bye-bye. Iya udah dua jam. Bye-bye. Udah absen. Bentar banget udah lagi. Itu banget ya. Ya kan? Iya. Bang, nanti mau cek Yang bahannya. lama tuh ininya Mau 6 cek jam. bahan. Besok sini lagi loh. Iya kan, ini mbak. Gak usah berapa lagi. Besok kan lagi nanti kan. Bawalah aku ke sana, Pagi kan? ke dalam hati. Kelas A. Dia tadi jam berapa? Kita disuruh ngabisin apel dulu sama Panji. Jadi gak jadi pulang. Yang mana? Yang ini? Gak boleh dimakan. Aku yang ini. Itu bijinya doang kocak. Padahal puasa. Enggak kocak. Oh ya deh. Yang berapa? Kita tuh harus puasa, gak boleh gak puasa. Lah, kalau puasa dosa. Dosa apa? Haid. Ayo. Kenapa Allah menyusahkan haid? Biar kita bisa hamil. Saldonya di situ ya. Toko keluarga. Ini updatean ke 4 hari. Halo teman-teman, jadi sekarang itu praktikum kasusnya tuh kita dapat anemia defeksi zat besi. Nah, jadi kita punya pasien anemia zat besi. Nah, terus kelompok aku ngasih makanan yang tinggi zat besi kayak ati. Jadi di sini atinya aku bikin tongseng ati. Terus selingannya apa namanya? Kue lumpur. Nah, kalau nasinya nanti kita nasinya ditambah sayur juga kayak dicampur bayam sama wortel. Itu perpaduan yang enak banget. Jam 2. Inilah kelompok aku. Udah jadi tongsengnya. Wah, enak banget lagi. Bye bye. Halo guys. Jadi udah mau udah selesai. Tapi ini emang udah rapat banget sih. Udah selesai. Nah, ini adalah tongseng ati ayam, wortel sama tahu. Terus ini namanya kue lumpur. Ini apa dulu namanya lupa? Kue lumpur kacang merah. Kue lumpur kacang merah itu jus jeruk sama nasi bayam wortel. Ini apaan? Berhasil Ini kelompok lain tuh. Kasus kita aja tuh ada yang sama ada yang beda ya guys. Ini Cahya. Aku udah hamil. Terus ada Mia. Patriarki. Semangat ya kelompok 1. Kelompok kita dong. Ini kelompok kita kasus yang anemia. Enak banget. Ini tongseng. Kasih lihat ini dong. Ini kelompok 8.
Sekarang kita pembahasan guys. Ya, cewek. Ya, oke, baik, hari ini kita akan mulai pembahasan. Mungkin yang akan saya tekankan lagi nanti di pembahasan diagnosa dan perhitungan. Nanti minta tolong Kak Yonita sama Kak Rian dan juga Kak Haikalnya. Mungkin nanti dilihat pemorsiannya, overall pemorsiannya nggak ada yang terlalu oversee nih. Iya ya, wah pada pinter nih, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Tapi nggak tahu rasanya kayak apa. Ya, oke, tapi nanti saya cek dulu. Oke, kasus 1 adalah ibu sedang hamil, kemudian menyusui, kemudian aktivitasnya cukup tinggi, tiba-tiba pingsan. Oke, dari perhitungan kelompok 1 dapatnya 1080 kalian tambahkan karena dia semester 1 kan. Kemudian kalau dia ada menyusui tambahnya 400, tapi karena ini pasien sedang tidak baik-baik saja kondisinya, jadi pasien tidak bisa ditambah 400 kilokalori. Ya, kan makanya itu dietetik itu disesuaikan sama pasien. Jadi bisa kita menyamaratakan, oh ibu hamil wajib ditambahkan ini, ibu menyusui wajib gitu. Tapi pasien ini nggak bisa, karena dia aja makan aja dikit, kemudian dia penurunan nafsu makan, ya, mual muntah, lemas kan dia juga ya. Nah kemudian perlu diingat pasien lagi hamil trimester 1 sehingga pasti ada masalah pada mual muntah dan juga morning sickness itu biasanya dengan semua kegiatan yang dilakukan. Nah, faktor aktivitas yang bisa digunakan kalau di boys itu bisa menggunakan 50% atau dengan menggunakan Harris Benedict nanti bisa dikalikan 1,2. Ya, aktivitasnya 1,2. Kemudian faktor KTT bisa 1,2 juga. Kenapa? Karena pasien ada demam, ya, karena pasien juga dalam kondisi fisiologis tertentu sehingga bisa dikasih 1,2. Apakah 1,1 salah? Enggak salah. Tapi karena ini pasiennya sedang hamil, ya, kemudian dengan tadi catatannya adalah kondisi fisiologis tertentu plus adanya demam, maka pasien boleh dikasih 1,2 untuk FS. Ya. Kemudian faktor aktivitasnya di 50%. Plus minus angka yang kita bisa berikan itu atau pemberian kita dalam sehari di angka 1.500 ya sampai 1.700-an ya, begitu ya, tidak usah dikasih 1.800. Mungkin saya tanya dulu ke masing-masing kelompok sehingga nanti kalian tahu mana ini yang salahnya ya. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah benar. Yang kalian berikan berapa? 600.000. Oke, sip. Benar. Kemudian kelompok 2 perhitungannya 1.500 ya. Yang diberikan berapa? Yang dihitung 1635, yang dikasih 1.542. Apa yang diberikan segitu tapi perhitungannya salah ya. Gitu ya, diganti aja 50% ya. Enggak apa-apa yang diberikan di 1.500. Oke, kemudian selanjutnya ini dia di angka 1.808. Apa ya? Sama dia ya. Bukan PN. OSIM mulu ini OSIM. OSIM mulu ini. Tapi ini enggak, aku yang ngomong sendiri. Ya, pasien yang kayak gini. Nanti bakal sudah bukunya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Nanti lihat perhitungannya dari kelompok 1 ya. Ya, plus minusnya yang diberikan berapa? 1.800. Oh, itu ketiga untuk pasien ya. Dan diberikan kan? Karena yang dihitung kan 1.808 yang diberikan. Oh, berarti nanti diturunin ya. Di angka 1.600 ya diberikan ya, diturunin ya untuk gramasinya. Jadi nanti posisi akan lebih sedikit ya. Oke, nanti di laporan akan berubah ya. Oke, kemudian kelompok 4. Ini kok yang satunya kelompok 4 1.500 yang kalian kasih berapa? 1.580. Yang dikasih berapa? 1.585. Tapi perhitungannya pakai 1.700 ya. Ya kan lebih tinggi yang kalian berikan kan daripada perhitungan. Ya kan? Ya, makanya dia nggak apa-apa pakainya yang diberikan boleh di 1.585 perhitungannya ya. Sesuai sama kayak kelompok satu. Oke, paham?
Kelompok 1, 2, 3, 4 untuk perhitungan kamu diagnosa. Ya, diagnosa dari tadi masih jadi masalah dan lucu-lucu kan. Ih, bentar, aku mau. Iklan. Guys, ini shade-nya bagus banget. Shade bir lala. Dia asup ya, kemudian kebutuhannya kalian hitung beda-beda, kok beda-beda angkanya hasilnya. Nah, kan kebutuhannya kan, kemudian yang diasupkan asupannya kan, ini dapatnya. Nah, dieteri biokimia, klinik fisik dan juga dieteri ya kan. Nah, dieterinya tuh benar dibaginya itu adalah AKG. Benar-benar AKG ya. Jadi ketika atau soalnya narasi ya. Soalnya narasi. Tetapi nanti pada saat terakhir banget setelah intervensi kita perhitungan kemudian dibandingkan di atau monitoring evaluasi asupan dibagi dengan kebutuhan. Kebayang ya? Oke, ya diagnosa gizi berarti base-nya adalah dari D, dietary assessment. Kita lihat ya, pertama yang kita dapatkan adalah untuk diagnosa gizi dengan ditandainya langsung berapa persen yang didapatkan dari dietary perhitungan yang diasup dibandingkan dengan kecukupan dulu karena base-nya dietary ya kecukupan yang dulu. awal. Jadi SMRS sebelum masuk rumah sakit Implementasi ya SMRS gitu. Sip, karena ini kan pasiennya datang terus kita lihat bahwa oke, diagnosa pertama kita adalah asupan oral inadekuat berkaitan dengan penurunan nafsu makan, mual, ditandai oleh angka ya, Dibagi kebutuhan dulu. Kalau di TRS baru kecukupan berapa persen, energinya berapa persen, lemak berapa persen, protein berapa persen, Oke, paham? Itu yang pertama ya. Oke, kemudian terkait dengan asupan protein tidak adekuat, sebaiknya tidak usah di-up lagi, cukup satu aja. Karena tadi kita udah ngomong asupan oral inadekuat, kecuali di kasus sana cuma protein yang inadekuat harusnya. Jadi yang di-up cuma 5.7.1 kalau nggak salah, indeksnya ya, cuma itu. Ya, nah kalau di sini dia semuanya tidak adekuat, jadinya kita boleh pakai oral inadekuat 2.1. Kemudian yang kedua terkait dengan enzimnya, kalian cukup keluarin perubahan nilai laboratorium. Nah teman-teman, berat badannya IMT-nya 19,8 loh, kok 18,7? 18,8 ya? Bukan 18,8. 18 atau poin bawah tuh berapa sih? 16 Ya, kita masih pakai dia normal ya, kondisinya normal, masih normal, jadi kita pakainya cuma perubahan nilai laboratorium. Kita cek ya, perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan konsumsi atau asupan protein yang di bawah kecukupan harusnya ya, atau asupan protein yang rendah. Kenapa sih protein? Karena protein itu adalah sumber utama untuk Fe itu sendiri. Kita nggak bisa bilang rendahnya asupan Fe karena apa? Karena kan kita nggak lihat asupan Fe di kasus ini. Jadinya kita base-nya adalah proteinnya gitu. Ya kan kata saya, pokoknya kalau bikin diagnosa itu berdasarkan yang ada, jangan kita karang-karang lagi. Ya, yang benar adalah NC.E2.2 ya, perubahan nilai laboratorium. Oke. Kemudian lanjut. disuruh mereka gini coba, Tapi ganti gitu deh. Dia yang sama Heta boleh di sini. coba
Oke, kita masuk ke kasus 2 di mana kasusnya adalah mahasiswa, aktivitas tinggi, kemudian praktikum, terus pingsan ya. Oke. Nah, yang kalian hitung berapa angkanya di 1000 berapa? 1635. 6 kan? Iya. Jadi dia di angkanya 1700 dan 1600. Oke, saya mulai dari kelompok 5 ya. Kalau untuk kelompok 5 yang diberikan berapa gram berapa kilokalori? 1674. Oke, aman. Terus selanjutnya kelompok 6 dikasih 1583. berapa? 7. 1634. Oke, dan kelompok 8. 1581. Oke, benar. Oke, nah ada masalah. Terus pasien kita lihat lagi ke hemoglobinnya berapa? 9 ya kan? 9. Oke, ya kita mulai di diagnosis. Kalau perhitungan udah pada pinter lah. Nanti masalah makanan ini yang ribet. Suci. Benar. Ini sini. Ini kelompok berapa? Ini pembahasan. Ini kelompok berapa sih nih? 6. Tidak dapat berkaitan dengan kurang yang beragam dalam konsumsi kurang yang beragam. Kayak gini caranya. Tidak. Salah. Ini nggak gantung ini, teman-teman. Kalau bikin yang namanya diagnosis gizi itu harus dia jangan ngegantung bahasanya karena dia harus diselesaikan tesnya. Ini contoh yang menggantung ya. Asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan pemilihan makan yang salah ditandai oleh konsumsi protein dan tanin serta secara bersamaan. Oke, kita coba. Asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan pemilihan makan yang salah. Pemilihan makanan yang salah itu akan menyebabkan asupan protein tidak adekuat, benar? Benar. Oh, kemudian ditandai konsumsi protein dan tanin secara bersamaan serta konsumsi kafein yang berlebihan. Nah, ini nggak bisa jadi ditandainya. Harusnya ditandainya itu dari berapa? Dari berapa persen yang dia dapatkan. Tuh, jadi kayak gantung dia. Kemudian asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya beragam dalam konsumsi pangan sumber protein. Ditandai oleh pemenuhan asupan atau asupan protein hanya berapa. Ini udah benar kayak gini. Kemudian asupan energi inadequat berkaitan nih aneh nih. 1, 2. Jadi kalau 2.1 oral inadequat ya. 1.2 seingat saya semuanya energi, protein, ya nggak sih? Lemak. Ya kan, lemak, karbohidrat. Nggak hanya energinya aja, ya. Kalau ini asupan energi inadequat berkaitan dengan ketidakseimbangan antara jumlah energi yang diasup dengan total yang dikeluarkan oleh tubuh untuk banyaknya aktivitas yang dilakukan, bla bla bla, ditandai gejala lemas, pusing serta mudah kelelahan. Kita ngomong asupan, kita ditandainya nggak bisa dengan sesuka kita. Kita buktikan dengan real dia asup berapa. Sama kayak tadi asupan protein, ya dia ditandainya oleh apa. Kemudian perubahan nilai laboratorium ditandainya pun dengan angka nilai laboratorium gitu. Jadi jangan seenak kita nulis gitu loh maksud saya. Ya, terus ini asupan protein inadekuat berkaitan dengan pola makan tidak teratur, ya. Oke, boleh. Ditandai oleh tidak tercukupnya kebutuhan untuk kebutuhan protein harian dengan ini benar. Ini benar. Ini benar. Ya, ada yang mau pulpen nggak? Masih ketinggalan. Ketinggalan. Ini benar. Ini benar. Ini salah ya. Ya. Terus
nggak boleh energinya masa segini nih segini ya. Memang ya dia akan up, yang paling rendah adalah ini. Emang benar, perhitungannya benar, tapi nggak bisa dibilang ketidakseimbangan zat gizi karena ini udah seimbang ceritanya. Kan tidak, kayak aneh kan ya, yang dia bilang adalah ketidakseimbangan tapi di sininya udah cukup kok gitu loh, bukan salah perhitungan ya, perhitungannya udah benar, emang dapatnya 50,2. Nah tapi ketika dia ini begini, ini ketidakseimbangan tuh nggak bisa diomongin karena angkanya itu normal, kan tadi di atas 80% saya bilang gitu ya. Oke, kemudian yang kita ambil adalah cukup NI 5,71 ya. Ini benar, dua kelompok benar. Ini kelompok berapa sih nih? 5. Nah tadi ini salah, ketidakseimbangan. Kalau kita ngomong ketidakseimbangan ya, ini kita nggak boleh satunya defisit satunya cukup, itu jadinya nanti ngomongnya seimbang kalau cukup dong. Ya nggak boleh gitu ya. Nah kemudian asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan pemilihan makan yang salah. Bukannya 7.1 ya? Kita lihatnya dari buku ini, terminologi gizi dan diet. Di 5.7.1 itu malah tidak cukupan asam amino. Kayak gini. Bukannya 5.7. Makanya Protein. Di mana? Belum diupdate itu. Enggak di tahun berapa nih? 2020. Oh, oke. Coba dia oke. Tapi ini kenapa dia kayak gini? Ini bukan ini yang lainnya pakai yang mana? Ini soalnya punyanya Tasikmalaya. 3.7. Kita pakai apa? Kalian pakai buku mana? Apa sih lupa? Dari itu. Mana sih, saya pakai itu mau nyari ebook, mungkin kayak slide share gitu di Kalian itu. punya Sama dari buku NCP Iya, NCP. NCP kan? Iya. NCP di perpus. Ah iya pakai yang Yang itu. warna putih Kalau biru. itu kan kebetulan punyanya D3-nya Tasik tuh. Oh. Nah itu ya, makanya 5.7.1 Iya. kok. Ya, ya. Kemudian asupan mineral tidak adekuat. Nah, ini asupan mineral Fe tidak adekuat di narasi tuh nggak diomongin. Bahkan asupannya pun nggak dikasih tahu. Jadi nggak boleh dikeluarkan di diagnosa. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya diagnosa base-nya itu adalah assessment. Kalau memang nggak ada di assessment, pada saat perhitungan dia nggak ada kurang dari berapa itu nggak bisa. Jadi diagnosa, kebayangkan? Di mana yang namanya diagnosa base-nya harus assessment. Itu ada yang berarti tanda di biokimia itu bisa dijadiin ke tanda ini sains Ditandai oleh kan? Iya, benar. Makanya tadi saya bilang kalau terkait dengan itu masih C ya. Saya ngomong asupan ya. Nah, kalau kita ngomong asupan berarti kita lihat asupannya. Kita ngomong asupan di kelompoknya Karen ya. Nah, disebutkan asupan mineral Fe tidak adekuat. Ya, untuk pasien ini kebayang kita memang tidak adekuat, tapi tidak disampaikan kan. Tidak ada perhitungan dia tidak adekuat kan, sehingga sign and symptomnya kita nggak bisa cek. Dan ini ngomongnya asupan, NI-nya. Oke, ya kayak gitu. Kemudian untuk NC-nya, ya NC-nya itu si pasien ini perubahan nilai laboratorium lagi yang dia. Kenapa? Karena hemoglobinnya juga 9 ya. Rendah. Nah, gitu. Ini benar. Ya, nih perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan rendahnya asupan protein dan kebiasaan minum kopi. Ya, rendahnya asupan protein dan kebiasaan minum kopi dia akan menyebabkan perubahan nilai laboratorium. Ya, bisa juga ya kemudian ditandai oleh kadar hemoglobin yang rendah. Nah, benar ini. Ya, kalau yang lain NC-nya nggak ada. NC itu penting banget loh buat anemia karena ada angkanya. Ya kan? Ya ada perubahan nilai laboratoriumnya. Dimana yang kita harapkan adalah 12, ini dia 9. 9. Nah, kayak gitu. Oke? Paham? Paham, Nah, Ibu. kemudian yang ketiga terkait dengan yang si pasien ini ada disampaikan nggak sih dia kurang pengetahuan? Enggak. Ada kan? Oke, kemudian apa? Kira-kira menurut kalian yang paling tepat adalah pemilihan Pemilihan makanan.
ya kan? Pemilihan makanan yang salah. Kenapa? Karena dia yang memang sukanya si kopi, ame kopi, mana, teh. gitu. Terus habis teh kan kayak gitu ya, pemilihannya mie dan lain-lain. Berarti itu pemilihan makanan dia kan yang salah. Jadi yang paling tepat buat dia adalah pemilihan Bukan makanan yang salah. Gitu. Ya, ada yang benar enggak ya? Kurang yang jujur bisa? Boleh. Boleh. 1.4. Namanya behavior ya. Behavior itu adalah perilaku. Teman-teman ya. Ini benar. Kurangnya waktu tidur berkaitan dengan aktivitas fisik yang berlebih ditandai oleh pasien merasa cepat lelah dan lain-lainnya. Kurangnya waktu tidur berkaitan dengan aktivitas fisik yang berlebih. Aktivitas fisik yang berlebih menyebabkan kurangnya waktu tidur ya? Betul. Oke, benar. Ditandai oleh pasien merasa cepat lelah, mata sering berkunang-kunang, pusing, lemas. Apakah itu jadi tanda? Betul. Di behavior ya, bisa. Ini benar. Ya. Kemudian pemilihan makanan yang salah. Kalau disebut pengetahuan, berarti masukin pengetahuan. Nggak tahu saya kalau dia mengelola perawatan diri mampu apa, nggak tahu saya. Ini pemilihan makan yang tidak diinginkan berkaitan dengan kurangnya Lebih baik kita bahas satu-satu aja ya. Ya kalau kurang tinggal tambah. Bisa biar direvisi dulu gitu loh. Nggak disebutin sih. Di narasinya seingat saya dia ada ngomong masalah pengetahuan ya sih? Enggak ada. Nggak boleh dihap masalah pengetahuan. Ya, oke. Yang benar adalah Pemilihan salah pemilihan makanan. oke, bentar. Ya. Oke, gini. Pemilihan makanan yang salah atau tidak tepat berkaitan dengan kebiasaan mengonsumsi makanan tidak seimbang ditandai oleh konsumsi apa? Gitu kan? Ya kan makanan nggak seimbang kan cuma itu aja kan ditandai oleh Kopinya, teh, teh. dan lain-lain. Tahu Ditandainya benar. berkaitannya Berkaitannya sama. dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak seimbang kan lama-kelamaan bisa kok ya kita baca terus nanti oh kayak gini toh jadi dibalik dulu PS problem ini disebabkan sama S ini E ini nggak sih etiologi ini nggak sih gitu kalau misalnya emang iya oh tidak benar saya terus kalau nggak ada ngomongin pengetahuan jangan di up pengetahuan karena di kasus ini yang pengetahuan yang di up banget kalau di sini kan enggak gitu, ya oke cukup keluarin satu aja di NB 1.7 Lebih 1.7. Oke, sip. Ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan nanti belum. Monefnya belum. Oke, monefnya terkait dengan monefnya gimana? Bisa. Nah, ini asupan gimana sih? Oh. Nah, ini bukan. Oh, ini salah lihat. Gitu. Cek Silakan sebutkan apa yang mau kalian berikan ke dia. biokimianya. Cek kadar darah. Cek darah Cek rutin, Cek HB. HT, saturasi transferin. Gak usah, itu harus full darah lengkap. Kalian cukup sampaikan ke dia, ya setidaknya dia melakukan cek HB HB. dengan apa namanya itu easy touch-nya HB aja. Ya kan kalau hematokrit dan lain-lainnya kan dia harus cek darah lengkap. Ya, jadi pemantauannya itu harus dilihat dengan berkala melakukan pengecekan terhadap si HB-nya. HB-nya aja. Udah. Kemudian berat badannya jangan sampai dia Turun. Terus asupannya diap lagi karena asupannya sangat tidak baik Biak. nih. Dan jangan lupa istirahat si pasiennya. Istirahat. Ya, kan terkait dengan kurangnya waktu tidur. Tadi benar loh, diagnosa kurangnya waktu tidur tadi benar Bang. Boleh, diagnosa behavior dengan kurangnya waktu tidur benar karena semuanya ada di narasi. Ya, oke, sip. Kira-kira ada lagi yang mau tanya dulu? Cukup ya Bu. Iya. Dalam membuat diagnosa, minggu depan itu kasusnya agak banyak. Ya, dan susah.
Nanti tolong diperhatikan kasus ini diagnosanya gimana tuh dibolak-balik dulu bacanya. Yang benar ya. Nah terus minggu depan kasus kita totalnya ada 4. Ya, jadi satu kelompok dua, maksudnya 2 kelompok satu kasus ya, gitu ya. Jadi ada totalnya 4. Saya sudah berikan ke teman-teman, nanti saya akan berikan ke Asprak. Nah, semuanya itu nanti masaknya ketika di sini pasti ada 4 kasus yang dimasak. Ya, itu macam-macam. Nanti tolong pada saat penyajian kalian sajikannya tuh saluran cerna atas di sana, saluran cerna bawah di sana. Ya, biar gampang nanti. Hitungnya tetap dua kan kita tetap dua-duanya. Iya. Ya, oke? Sip semuanya, teman-teman. Atas bawah yang kita dapat dikerjain semua. Ya, silakan. Yang dimasak kayaknya kita dapatnya Kasih Bu. Oke guys, jadi udah selesai masaknya. Sekarang kita cobain. Ini nasi bayam wortel. Kamu mau bawa itu? Masih itu kalau belum tanggal 30. Kalau sebelum tanggal 27 Ya udah apa? Kayaknya aku gabung sama ati ayam, kol, terus sama tahu. Ini wow, bagus banget buat anemia. Apa sih sebenarnya? Enak. Ini kan sekarang di sini luas kan? Enak banget. Luas kan? Ini cocok buat anemia, apalagi remaja-remaja yang tidak mau makan tablet tambah darah. Di bulat ini kenal. Puasnya. Nyampe dulu ya. kata Kak Vega yang di bawah kulkas kalau satu itu. Ya nanti aku pel. Tapi bukan kamu tanggal 30. Nah, ini jus jeruk bantu penyerapan Kamu sekarang baru bilang aja. FE. Biar zat besi kita cepat terserap gitu. Sorry, kenapa sih? Enak. Tapi bisa sekiranya cekin aku ya. Udah banyak. Kalau aku sebelah kan buat. Ya udah. Boleh kalau mau dulu bisa kan? Boleh coba. Coba bisa kan? Tapi dua-duanya nggak bisa. Kita kalau berdua ya. Mending chat aja aku. Kalau Sama berdua kue dulu nggak lumpur bisa. kacang merah. Ini ganti lagi. Oh enggak. Enggak. Kamu nggak bilang berapa kok? Oh iya. Iya, kamu bilang berapa kok? Dua. Ah, berapa kok? Iya. Sama dua. Ih, belum. Sebentar lagi, apa? Ini boleh gak? Aku lupa lagi. Aku mau bawa nasi ya ke kos. Ini malah dimakan duluan. Ya. Boleh ya? Aku mau